Pernah kebayang gak sih, kampanye Piala Dunia terakhir Lionel Messi harus berakhir tragis dan berurai air mata di tangan seorang Firaun dari Afrika? Kalau kalian pikir Argentina bakal menang mudah besok, stadion raksasa di Atlanta bakal jadi saksi bisu peperangan paling brutal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, bakal ditantang oleh tim yang lagi kerasukan roh kebangkitan, Timnas Mesir. Ini bukan cuma sekadar Messi versus Salah. Bro, ini soal harga diri Amerika Selatan melawan kebanggaan benua Afrika. Di satu sisi, Messi di usianya yang udah 39 tahun lagi on fire banget, udah nyetak 7 gol dari 4 laga. Tapi di sisi lain, Mohamed Salah datang bawa dendam masa lalu dan ambisi besar buat ngeruntuhin dominasi sang juara bertahan. Kalian wajib nonton video ini sampai habis, karena gue bakal bongkar satu rahasia taktik mematikan Mesir yang diam-diam udah disiapin buat matiin pergerakan Messi, dan kenapa Argentina sebenarnya lagi ada di ujung tanduk. Jujur aja, euforia pendukung Argentina sekarang lagi tinggi-tingginya. Tapi coba kita bedah lebih dalam, apakah skuad asuhan Lionel Scaloni ini beneran tanpa celah? Skuad ini lagi rapuh. Bro, coba kalian inget-inget lagi momen jantungan di laga terakhir kemarin lawan Tanjung Verde. Gila nggak tuh? Negara sekecil Tanjung Verde nyaris aja bikin Messi nangis darah pulangkah lebih awal. Argentina sampai harus ngaret ke babak perpanjangan waktu buat menang tipis 3-2. 2 gol balasan dari Tanjung Verde itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti valid kalau transisi bertahan Argentina lagi hancur lebur. Begitu mereka keasikan nyerang, lini belakang yang dikawal Cristian Romero dan Lisandro Martinez sering banget telat turun. Ruang di belakang bek sayap mereka bolong melompong. Dan ini adalah kelemahan fatal yang haram hukumnya diekspos kalau lawan kalian punya pelaris kencang pemain-pemain Mesir. Nah, bicara soal timnas Mesir, kalian jangan berani-berani ngeremehin mereka. Kalau kalian cuma tahu Mohamed Salah doang, kalian salah besar. Tim ini datang ke Amerika Serikat bukan buat liburan. Mentalitas mereka lagi gila-gilanya. Lihat aja waktu mereka mendepak salah satu kuda hitam kuat, Australia, kemarin. Sempat kebobolan gara-gara gol bunuh diri konyol, mental mereka bukannya down, malah makin kesetanan. Main 120 menit non-stop, lari sana-sini kayak nggak ada capeknya, sampai akhirnya menang dramatis lewat adu penalti. Dan tensi sebelum laga besok juga udah dipanas-panasin nih sama Direktur Timnas Mesir, Ibrahim Hassan. Dengan santainya dia ngeluarin statement psiwar yang bikin panas kuping fans Argentina. Dia bilang, kita nggak peduli sama status Messi. Argentina cuma punya satu Messi, tapi Mesir punya 26 serigala lapar yang siap nerekam di lapangan. Wah, merinding nggak tuh dengarnya? Ini nunjukin kalau secara psikologis, Mesir sama sekali nggak keder lawan sang juara dunia. Mereka siap main kotor, main keras, dan bikin frustrasi. Terus, pertanyaannya sekarang, gimana taktik yang bakal dimainin kedua tim? Kita bahas Argentina dulu. Scaloni kemungkinan besar bakal tetap maksain formasi 4-3-3 favoritnya yang bisa berubah jadi 4-4-2 pas lagi bertahan. Kunci permainan Argentina tetap ada di kaki sang Mesiah. Di Piala Dunia kali ini, Messi mainnya jauh lebih cerdas. Dia sadar fisiknya udah nggak sekuat dulu buat adu lari 90 menit. Makanya, dia lebih sering turun ke area gelandang, jadi jenderal lapangan tengah. Dia bakal narik bek-bek Mesir keluar dari sarangnya. Tapi, taktik ini butuh suplai bola yang lancar dari Enzo Fernandez dan Mac Allister. Kalau dua gelandang ini dipres habis-habisan sama pemain Mesir, aliran bola Argentina bakal macet total. Dan disinilah jeniusnya taktik Mesir. Hossam Hassan tahu persis kalau main terbuka lawan Argentina itu sama aja nyerahin leher buat digorok. Mereka bakal numpuk 8-9 pemain di area sepertiga pertahanan sendiri. Biarin aja Argentina pegang bola 70%, biarin mereka muter-muter oper sana oper sini sampai bosen. Tapi, begitu pemain Argentina bikin satu aja kesalahan passing, boom! Mesir bakal langsung ngelepasin serangan balik kilat. Transisi dari bertahan ke menyerang mereka ini salah satu yang tercepat di turnamen. Cukup 2-3 sentuhan dari lini tengah, bola bakal langsung diarahin ke ruang kosong di sayap, tempat Mohamed Salah udah nunggu kayak predator. Duel kunci di laga ini yang bakal bikin mata kita nggak berkedip, tentu aja pertarungan antara lini belakang Argentina ngelawan Mo Salah. Salah musim ini mungkin kecepatannya udah sedikit berkurang,
Tapi football IQ dan insting membunuhnya malah makin tajam. Dia pintar banget nyari blind spot atau area buta di antara bek tengah dan bek sayap. Kalau Facundo Medina atau Molina keasikan overlap maju ke depan dan lupa pulang, Salah bakal ngehukum kelalaian itu dengan placing kaki kiri mautnya. Emi Martinez di bawah mister gawang Argentina emang jago banget. Tapi kalau udah berhadapan 1 lawan 1 sama Mo Salah, rasanya siapapun kipernya pasti bakal ketar-ketir. Di sisi sebaliknya, pertahanan rapet Mesir juga bakal diuji habis-habisan sama daya magis Messi. Bek-bek tangguh Mesir kayak Yasser Ibrahim bakal ngasih instruksi khusus ke gelandang bertahan mereka. Entah itu Imam Ashur atau Marwan Atiyah. Buat jadi anjing penjaga yang nempel Messi kemanapun dia pergi. Nggak boleh ada ruang sekecil apapun buat Messi nembak atau ngoper. Bahkan kalau perlu, Mesir bakal main keras, ngelakuin tactical foul atau pelanggaran-pelanggaran taktis buat motong ritme permainan Argentina sebelum masuk kotak penalti. Permainan fisik dan tackle-tackle keras ala sepak bola Afrika Utara bakal jadi makanan pembuka buat pemain Argentina besok. Selain urusan taktik, ada satu faktor X yang nggak boleh kita lupain. Atmosfer stadion. Stadion di Atlanta besok dijamin bakal full house. Pecah banget. Fans Argentina itu terkenal fanatiknya gila-gilaan. Mereka bisa bikin stadion di Amerika Serikat berasa kayak lagi main di Buenos Aires. Nyanyian bakal menggema dari menit pertama sampai peluit panjang. Tapi ingat, supporter Mesir dan dukungan dari negara-negara Arab serta Afrika juga bakal membludak. Tekanan mental ini bakal luar biasa berat. Argentina turun dengan beban maha berat di pundak mereka. Mereka adalah juara bertahan. Ekspektasi publik itu menang, menang, dan menang. Kalau sampai mereka kebobolan duluan, mental mereka bisa goyah. Beda banget sama Mesir yang turun dengan status kuda hitam. Mereka main lepas tanpa beban. Tekanan nol besar ini justru yang bikin Mesir berkali-kali lipat lebih berbahaya. Coba kita bayangin beberapa skenario gila yang bisa aja kejadian besok. Skenario pertama, Argentina ngamuk dari awal dan nyetak gol di 15 menit pertama. Kalau ini kejadian, Mesir mau nggak mau harus keluar menyerang dan ninggalin pertahanan rapet mereka. Nah, ini bakal jadi pesta pora buat lini serang Argentina buat nyetak gol kedua dan ketiga. Skenario paling dramatis yang bikin copot jantung. Pertandingan alot 1-1 sampai perpanjangan waktu habis, dan kita harus lanjut ke adu penalti. Wah, kalau udah adu penalti, ini bakal jadi panggung duel dua kiper jagoan, Emiliano Martinez dari Argentina lawan kiper utama Mesir. Dua-duanya punya rekor gila kalau urusan nepis penalti. Kalau udah begini, hitungannya udah bukan skill lagi, tapi siapa yang mentalnya lebih baja. Oke, sekarang momen yang paling kalian tunggu-tunggu. Prediksi skor dari gue. Kalau di atas kertas, ngeliat kedalaman materi pemain dari kiper sampai striker cadangan, Argentina jelas jauh lebih superior. Kualitas individu mereka di atas rata-rata. Tapi sepak bola itu dimainin di atas rumput hijau, bukan di atas kertas. Dan ngeliat gimana performa angin-anginan pertahanan Argentina di pertandingan terakhir, plus solidnya tembok beton milik Mesir, gue jamin laga ini bakal berjalan super alot, keras, dan penuh drama. Mesir punya peluang sangat besar buat nyolong gol duluan. Tapi pada akhirnya, DNA juara, pengalaman di momen-momen krisis, dan tentu saja sentuhan magis sang alien Lionel Messi, yang menurut gue bakal jadi pembeda di menit-menit akhir. Prediksi gue, Argentina bakal menang susah payah, berdarah-darah, dengan skor tipis 2-1. Gol kemenangan Argentina mungkin baru bakal tercipta di atas menit ke-80, atau bahkan di babak perpanjangan waktu. Nah, itu dia analisa mendalam dari gue soal laga hidup mati Argentina versus Mesir besok. Gimana menurut kalian, bro? Apakah prediksi gue kejauhan? Atau kalian sepakat kalau Mesir bakal ngasih perlawanan segila itu? Coba, tulis prediksi skor akhir di kolom komentar. Kita debat sehat di bawah sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.